Setelah itu CT scan, ternyata sudah hati ibunya hancur, bapaknya juga sedih. Ternyata ada didiagnosa tumor otak dan cairan hidrosefalus. Saya sendiri mengalami depresi saat itu ya, ketika harus memutuskan, terus kemudian harus menjalani operasi dan sebagainya dengan dampak yang sangat besar, dan kemungkinan hidupnya juga kecil waktu itu, hanya 30% dari ketika pakai ECCT ini kok ada mulai bergerak lebih aktif, kesadarannya jadi lebih bagus, komunikasinya menjadi lebih jelas. Dulu kan bicaranya susah dia berbicara dan seterusnya. Termasuk mata yang paling kelihatan tadinya ketarik ke atas, setelah pakai ini pelan-pelan sudah mulai bisa fokus dan normal penglihatannya. Mama siap-siap, Taki sudah bisa, sudah lancar jalannya, sudah keseimbangan sudah mulai bagus, kita sekolah. Itu kan ibunya tuh kayak dapat apa gitu kan, ya Allah, akhirnya bisa gitu loh, Taki bisa gitu. Welcome to Cancer Survivor, and this is their story. Welcome back to podcast Cancer Survivor. Di sini kembali lagi kita akan berbagi cerita terkait dengan para penyintas kanker, supaya harapannya ya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang saat ini sedang menjalani treatment, atau mungkin kenang-kenangan ya untuk yang sudah selesai treatment, dan juga tentunya sebagai pengetahuan baru buat audiens secara umum tentang bagaimana sih sebenarnya yang dihadapi oleh para penyintas kanker ketika memang sedang menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Kembali lagi bersama saya Syafiq, dan di sini pada episode kali ini kita sudah kehadiran satu keluarga yang sangat spesial, yaitu ada adik kita Taki gitu ya. Usianya sekarang 12 tahun ya, dan juga keluarganya ada Bapak Sulistyo dan juga ada Ibu Hilda ya. Selamat datang Bapak Ibu dan juga Taki di welcome di podcast Cancer Survivor. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya juga gitu ya. Ya. Oke. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu sedikit, mungkin dari profil keluarganya seperti apa, dan juga ini saya yang penasaran sih, kalau Taki ini anak keberapa gitu kalau boleh tahu. Iya, nama saya Sulistyo, istri saya Hilda Nur Hidayati, dan ini sebetulnya anak ketiga kami, Muhammad Taki Irfani. Kami punya 3 anak yang semuanya laki-laki, satu Haidar Ali, satu Muhammad Mahdi, dan satu Muhammad Taki. Oke. Nah ini sebenarnya kenapa saya nanya penasarannya, karena tadi kan namanya Muhammad semua ya gitu ya. Tapi namanya persis spesifik nih Taki ini. Kenapa dinamainnya Taki, dan mungkin apakah ada sesuatu yang didoakan khusus untuk Taki dari awal gitu ya, mungkin, atau ada sesuatu yang diharapkan dari kehadirannya Taki di dunia ini gitu. Iya, Taki itu supaya menjadi orang yang hati-hati dan bertakwa sebetulnya. Jadi ketika lahir kami menginginkan Taki menjadi pribadi yang takwa dan menjadi orang yang paling penuh kasih sama orang. Penuh kasih ya, I see. Dan kalau dari sifatnya sekarang berarti sudah mencerminkan mungkin? Ya, ibunya. Gimana Ibu? Dia sih lebih galak. Oh, lebih galak? Lebih galak okay. Sebenarnya, tapi dia baik. Dia lebih peduli sama kakak-kakaknya. Yang apalagi yang nomor 2. Ini kalau belum berpelukan dia belum mau pergi main atau apa gitu. Karena kakaknya nomor 2 juga itu kan lebih chemistry-nya lebih dekat ketimbang kakaknya nomor 1. Jadi kakaknya nomor 1 tuh lebih tegas. Ada baiknya, ada galaknya, ada bercampur satu, kakak yang 1 dan kakak yang 2 ada di sini semua. I see. Oke, nyampur semua karakternya di sini ya. I see. Oke. Nah, mungkin boleh cerita dulu nggak ya kalau Taki itu dulu sempat ada kondisi kesehatan seperti apa, dan mungkin pertama kali diagnosnya tuh usia berapa dan segala macam gitu ya, dari awal silakan. Ibunya Taki itu ketika lahir normal, seperti anak biasa, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai 9 bulan. Terakhir tuh dia mulai bergerak kemana-mana, mulai rangka, main-main apa gitu. Lalu kita kan di 9 bulan tuh ada imunisasi campak. Terus kita ke rumah sakit, kita suntik. Setelah seminggu ke sana, dia tuh males gitu, males untuk bergerak apa gitu, kok males gitu. Padahal sebelum dia
imunisasi tuh udah mulai berdiri, udah mulai mau berjalan gitu. Terus akhirnya kita kembali ke rumah sakit yang dengan dokter yang sama yang menyuntik dia itu. Terus kita bilang, kata dokternya itu kalau orang Jawa bilang apa, jarem gitu, gak apa-apa. Terus kita bilang, kok dok kepalanya kok membesar, lingkar kepalanya membesar. Tapi dokter tuh ngasih semangat. Dia bilang, wah ini kepalanya besar, nanti otaknya besar, akan pinter, pokoknya gitulah, kasih semangat, lebih cerdas, lebih itu gitu. Sudah kita balik ke rumah. Terus kok lama gitu dia semakin lemah gitu, semakin nggak mau gitu. Akhirnya kita datengin tuh karena kan curiga gitu, kenapa kok ini anak tadinya udah mau berdiri tiba-tiba kok dia nggak bisa apa-apa gitu. Akhirnya kita beberapa rumah sakit, akhirnya ada satu rujukan dokter anak suruh ke dokter syaraf. Akhirnya kita di rumah sakit Cinere waktu itu dicek. Akhirnya dicek semua bagus, tapi dia curiga dengan kepala. Oh, karena memang lingkar kepalanya agak jadi membesar, lebih besar gitu ya. Terus dirujuk untuk CT scan. Setelah itu CT scan ternyata sudah hati ibunya hancur, bapaknya juga sedih. Ternyata ada di diagnosa tumor otak dan cairan hidrosefalus. Berarti pertama ketahuannya memang ketika imunisasi itu ya, campak itu. Imunisasi campak itu ya, akhirnya berujung ke pengecekan selanjutnya. I see. Kalau dari CT scan-nya memang sudah langsung konklusif bahwa itu adalah tumor, atau mungkin waktu itu masih ada kayak dugaan-dugaan yang lain? Enggak, sudah sebesar bola tenis ya. Iya, memang diketahui ada massa, jadi disimpulkan ada tumor. Harus dilakukan proses selanjutnya, pembedahan. Tapi proses pembedahan itu kan perlu kemudian ditaruh di lab, apakah ini tumor Cina atau ganas gitu ya. Nah, proses selanjutnya semacam itu, dan alhamdulillah tergolong tumor yang Cina. Dan kalau dari dokter sendiri ketika itu, kan waktu itu usianya berarti masih berapa, 9 bulan ya? 9 bulan udah ada tumor, tadi katanya sebesar bola tenis, itu kan besar banget ya kalau untuk ukuran anak-anak 9 bulan. Apakah waktu itu rekomendasinya mungkin langsung dioperasi kah? Atau ada treatment-treatment lain yang waktu itu direkomendasikan sama mereka untuk kesembuhannya Taki waktu kecil ya? Iya, di dua rumah sakit yang berbeda merekomendasikan untuk dioperasi kraniotomi. Jadi harus dibuka, diambil yang mampu untuk diambil waktu itu ya. Maka proses selanjutnya masuk sambil observasi di salah satu rumah sakit di Jakarta. Saya berusaha untuk mencari alternatif sebetulnya. Masih takut kalau bayi harus dioperasi, apalagi operasi besar kraniotomi yang resikonya juga besar. Kita mencari alternatif supaya tidak operasi, tapi sambil terus menunggu di salah satu rumah sakit. Tapi kemudian karena cukup lama kita hampir 1 bulan menunggu proses itu, dan kita mencari berbagai alternatif obat meskipun nggak boleh masuk obat karena masih kecil ya. Kemudian tetap proses, tapi di hari ketika sebulan itu ya harus tanda tangan untuk operasi. Akhirnya tapi dioperasi juga ya untuk pengangkatan. Operasi pertama kraniotomi, terus operasi kedua endoskopi, operasi ketiga pemasangan pipisan, operasi keempat pemasangan pipisan lagi, operasi kelima ya cek ini pipisan. Pipisan itu untuk saluran, untuk pompa cairan yang untuk otak, keluar ya kalau hidrosefalus. Jadi dia pasang 2 pipisan di kepala. I see. Berarti dari masa pertama CT scan ketahuan ada masa sampai akhirnya tanda tangan untuk operasi, itu boleh tahu nggak perasaan bapak dan ibunya seperti apa, dan apa mungkin pengambilan keputusannya ya ketika itu sampai akhirnya ya udah mau gimana lagi harus tanda tangan gitu ya, untuk operasi terus pasti kan berat banget ya, mungkin bisa berat betul. Jadi pertama kami harus memutuskan operasi itu sebenarnya paling berat ya, memutuskan keluarga, diskusi dan sebagainya dengan berbagai dampak dan efek yang nanti akan timbul setelah operasi dan seterusnya. Itu
2 hari yang paling berat dalam kehidupan kita, tapi kita meyakini bahwa ikhtiar harus dilakukan gitu misalnya. Nah, kemudian ya tidak dioperasi resikonya besar, dioperasi juga dengan resiko yang tidak kecil gitu ya. Jadi kami memilih operasi sambil mencari alternatif pengobatan. Kalau dari ibunya mungkin waktu itu perasaannya seperti apa nih Bu Hilda? Waktu divonis tumor saya udah hancur gitu, ya Allah kok ujiannya berat gitu, karena walaupun gini kan tetap sedih gitu, maksudnya melihat Taki yang tiap hari, kalau bapaknya kan ketika pulang kerja aja, kalau ibunya kan dari pagi sampai malam gitu kan ngelihat Taki begitu. Akhirnya ya sudah emang harus itu. Dan waktu di rumah sakit pun dibilang nanti resikonya itu, bikin tetap makin khawatir ya, makin khawatir ya. Karena kan dia bilang nanti kalau nggak dioperasi begini, karena saat itu kepalanya membesar hampir 65 cm lingkar kepalanya. Itu ya hancur aja gitu, maksudnya ya Allah gimana gitu. Tapi yakin Bapak terus kasih semangat gitu. Bismillah, yakin sama Allah pasti ada jalan gitu. Udah akhirnya pelan-pelan gitu. Ya kalau ibu kan pasti lebih pakainya lebih perasaan gitu. Ya, lebih personal ya. Sampai saat ini pun kalau ke rumah sakit masih trauma sih sebenarnya. Masih kadang-kadang gemetar gitu. Baru sampai parkirannya udah gemetar. Kalau untuk supportnya sendiri, pastinya kan kalau dari dalam keluarga akan saling menyokong satu sama lain ya. Tapi mungkin dari keluarga-keluarga di sekitar Bapak, Ibu, dan juga mungkin dari ya secara umum ya dari teman-teman juga. Mungkin apakah ada satu support yang benar-benar berasa banget untuk oh ya nggak apa ini memang harus dijalani dan akhirnya memutuskan untuk ambil treatment ABC dan semacamnya. Ya, jadi saya sendiri mengalami depresi saat itu ya, ketika harus memutuskan, terus kemudian harus menjalani operasi dan sebagainya dengan dampak yang sangat besar, dan kemungkinan hidupnya juga kecil waktu itu, hanya 30% dari untuk tanda tangan. Jadi kita depresi, bingung memutuskan, tapi alhamdulillah baik keluarga inti mensupport luar biasa. Di situ kadang-kadang kita sudah kehilangan mau mikir apa dan sebagainya karena depresi ya. Banyak orang yang datang baik dari keluarga inti maupun dari berbagai komunitas. Kita dari pekerjaan mendukung luar biasa, memberikan cuti yang lapang untuk kita fokus kepada anak. Kemudian dari saya punya ibu, keluarga angkat di Jakarta, di Malaysia, semuanya mendukung dengan penuh cinta kasih. Dan saya pikir kita hidup saat itu ya ditolong oleh cinta kasih banyak orang untuk mensupport bagaimana proses selanjutnya. Berarti nama cinta kasih untuk Taki itu akhirnya terwujud gitu ya dalam masa-masa terberat untuk satu keluarga itu juga ya. I see. Oke. Kalau Taki sendiri nih, dulu inget gak mungkin ada memori-memori tertentu waktu kecil? Gak ada. Ingat nggak? Kok nggak ada suara nih? Masih terlalu kecil mungkin ya untuk ingat. Iya, cuman dia anak yang misalnya kalau diambil darah ya nggak pernah nangis, jadi diem aja. Kuat ya berarti. Iya. Taki ya. I see. Oke. Itu mungkin satu hal yang menurut saya juga kadang-kadang istilahnya underrated ya untuk orang-orang yang sedang menjalani proses-proses yang berat seperti ini. Karena kalau kita yang mikir sendiri kan tadi seperti Bapak bilang ya, kita mungkin bisa ngerasa depresi dan semacamnya, dan kita butuh mungkin validasi perasaan kita dan juga butuh support positif juga dari keluarga. Dan alhamdulillah semua lingkungannya bisa mendukung ya. Bahkan dari kantor pun mendukung untuk bisa support penyembuhannya, dan itu satu hal yang saya rasa patut diapresiasi juga sih gitu ya dari dari semua support yang ada tersebut. Oke. Nah tadi sempat di-mention juga kalau misalnya udah operasi pun ternyata masih ada resikonya juga gitu ya, bahwa memang chance untuk survive-nya tadi 30% ya kalau nggak salah. I see. Kenapa akhirnya meskipun cancernya itu atau tumornya itu diangkat gitu ya, tapi tetap ada resikonya, dan akhirnya kenapa akhirnya itu coba tetap dijalani gitu dengan segala resikonya gitu sih? Ya karena pilihannya dua, tidak dioperasi juga akan ada dampak, dioperasi ada dampak yang besar, meskipun kan berarti ada terobosan baru daripada didiamkan untuk tetap bertumbuh, dan belum ada obat untuk
menghambat atau mengurangi masa itu. Waktu itu kita belum kenal ini alat yang satu ini. Kemudian kita memilih itu dan kemudian pasca operasi itu masih belum ada perubahan, jadi masih lemah dan sebagainya. Justru ketika dibawa pulang, kepalanya membesar satu, jadi malah tambah satu, ada benjolan sebesar separuh dari kepala. Jadi seperti kepalanya dua waktu itu ya. Jadi ada cairannya tidak bisa dialirkan, justru cairannya malah melimpah. Kepalanya jadi ada satu kepala inti, ada satu lebih bagian dari separuh bagian lain yang membengkak. Ini kita bawa, dioperasi sekali lagi, dipasang pompa, terus kemudian dilakukan endoskopi waktu itu ya, untuk mengambil sisa-sisa tumor yang tersisa. Nah tapi itu pun tidak bisa diambil banyak karena memang terjadi pendarahan di otaknya. Nah akhirnya proses-proses itu kita lalui. Setelah itu masih ada proses selanjutnya, penyinaran untuk sisa-sisa tumor yang tidak bisa diambil. Nah ini ada cerita uniknya. Kita ngantri di salah satu rumah sakit di Jakarta untuk penyinaran. Pas kita ngambil antrian itu, kita tanyakan waktu kita operasi itu ada beberapa pasien dalam satu ruangan ya. Nah pasien yang lebih dulu operasi ketika dilakukan penyinaran, mohon maaf hasilnya tidak maksimal, malah meninggal. Terus kita mundur, besoknya lagi datang lagi, ketemu pasien yang kedua yang lebih dulu operasi yang sudah dilakukan penyinaran, kita tanya lewat WA juga nggak ada. Jadi ketiga kita memutuskan kita kayaknya bukan jalannya, sudah dikasih rambu-rambu, sudah dikasih ini kayaknya kok beresiko untuk dilakukan hal tersebut. Akhirnya kita pulang, kemudian mencari beberapa alternatif pengobatan ke berbagai tempat. Berarti setelah operasi yang pertama pun itu nggak langsung ada perubahan yang signifikan ya sebetulnya? Nggak ada, justru dampaknya tadi kepalanya membesar, cairan otaknya jauh lebih banyak, anaknya malah tidak sadar, susah, matanya juga tertarik gitu ya, ketarik untuk tidak bisa memandang ke depan gitu. Mungkin kalau boleh kita gambarkan visualisasinya sedikit ya, dengan kepala kita sendiri. Berarti pertama ada tumornya itu lokasinya di sebelah, di depan sini ya. Di depan, di depan ya, area depan, terus dilakukan kraniotomi, dibuka gitu ya. Kemudian dia membesar gini. Jadi ada cairan membesar, jadi ada kepala membesar. Dan itu setelah operasi yang pertama, akhirnya operasi yang kedua untuk pengeluaran cairan tadi itu ya. Baru yang ketiganya akhirnya mencoba untuk explore opsi untuk penyiraman tadi ya. I see. Nah berarti di proses-proses tadi kan di-mention ya kalau memang akhirnya ngobrol sama pasien-pasien yang lain gitu ya, atau keluarga-keluarga yang lain. Berarti antar keluarga itu sendiri memang ada komunikasi, ngobrol-ngobrol juga di sana gitu ya. Ini uniknya ujian di rumah sakit itu, banyak orang yang sama nasibnya dengan kita atau lebih buruk atau sebagian lebih baik gitu ya. Maka ketika kita dalam ujian yang sama itu, satu ruangan kita menjadi seperti keluarga sampai sekarang. Jadi kita menjadi keluarga, saling curhat, yaitu yang ada di rumah sakit. Dibatasi pula kan, nggak boleh ada orang lain yang datang. Kita hanya itu saja ya, kita menjadi keluarga. Orang menjadi baik semuanya, orang menjadi penuh kepedulian. Kemudian saling tukar informasi, disitulah kemudian kita memutuskan untuk operasi selanjutnya atau tidak, karena memang ada pengalaman-pengalaman yang sebelumnya tidak berdampak baik. Dan ketika udah ngobrol dengan keluarga-keluarga yang lain, terus pastinya kan dikonsultasikan lagi sama dokter-dokternya ya yang waktu itu menangani. Nah kalau misalnya akhirnya di-compare dari kasus-kasus yang sempat dilihat dari keluarga yang lain, terus dengan konsultasi ke dokter, itu hasilnya seperti apa sih, dan kenapa akhirnya tetap direkomendasikan untuk radiologi, untuk penyinaran ya ketika itu? Ya karena memang gini, jadi mungkin sudah seperti SOP ya, kalau tumor atau kanker yang nggak bisa diambil tentu akan ada beberapa alternatif medis yang lainnya. Nah, alternatifnya ditawarkan ke kita dengan berbagai dampak dan lamanya proses untuk terapi. Nah, kemudian kita mempertimbangkan, membaca berbagai literasi, kemudian membandingkan. Nah, salah satu dampak dari medis karena frontal dan misalnya besarnya proses-proses operasi maupun obat-obat medis, maka berdampak pada yang lain.
Sementara pada pengobatan alternatif karena dia lebih kecil, misalnya obat alternatif itu kan tidak terlalu berdampak. Jadi kecil sehingga tubuh bisa menyesuaikan. Bisa pelan-pelan adaptasi pelan-pelan beradaptasi karena tubuh manusia itu kan dibuat untuk bisa beradaptasi dengan apapun, termasuk bahkan benda-benda tajam masuk ke dalam dia bisa menyembuhkan sendiri. Nah, alternatif itu tidak ada dampak karena memang mengobatinya dengan pelan-pelan dengan dampak yang kecil sehingga hampir tidak dampak karena tubuh sudah terus menyesuaikan. Kalau obat langsung, misalnya sakit kepala, diobati langsung hilang, tapi itu dampaknya ke yang lain, misalnya ke ginjal, ke apa, ada itu obat itu ya, dan seterusnya. Nah, perubahan yang frontal itu pasti berdampak besar. Nah, kita memilih karena Taki waktu itu setelah tidak penyinaran, kondisinya lebih stabil, minum sudah mau, ya mulai bergerak, kepala sudah mulai digelengkan, maka kita kemudian memilih untuk mencari alternatif karena kondisi anaknya sudah bagus. Nah, kemudian tidak memilih alternatif yang beresiko dan drastis untuk dilakukan. Nah, kalau untuk opsi-opsi alternatifnya sendiri, mungkin waktu itu Bapak dan Ibu mencari alternatifnya apa aja sih sebenarnya dan apa aja yang sempat dieksplor ya waktu itu untuk penyembuhannya Taki? Ya, kita menyimpulkan alternatif karena memang pertama dampaknya hampir nggak ada, kecil. Pertama kita pakai pengobatan tetes itu untuk menguatkan katanya organ-organ yang tidak sakit. Kata mereka bedanya pengobatan medis itu menyerang yang penyakitnya, kalau ini menguatkan yang tidak sakitnya. Kita beli itu mahal sekali. Kemudian kita juga mencari alternatif lain, misalnya dengan pengobatan tradisional, ada pakai air kelapa, pisang raja, kopi, apa segala macam. Karena masih ASI ibunya yang minum apa macam-macam. Nah, tapi juga selalu kita buat di rumah itu kita buat analisis dampaknya ya, ini kok begini, ada perkembangan atau tidak dan seterusnya. Sampai terakhir kita menemukan alternatif yang lain yaitu alat ECCT ini. Mungkin boleh diceritakan sedikit ya kalau ECCT itu seperti apa sih alatnya dan mungkin tahu pertamanya itu dari mana sih ada treatment seperti ini? Jadi kita terus mencari alternatif-alternatif kemanapun saya datangi untuk ngecek dulu. Terus kemudian dulu belum ada sosial media, belum seramai sekarang. Jadi untuk meyakini suatu tempat dan pengobatan alternatif, saya datang kemudian wawancara orang. Oh ya ini sembuh gitu. Jadi kalau sekarang kan lihat rating di sosial media itu didatangi ngobrol. Oh ini cocok. Akhirnya kita datang ke wilayah Jakarta Timur, datang ke Jakarta Barat, ke kota alternatif sudah kita sampaikan. Sampai kemudian kita ya sudah duduk nonton televisi salah satu tayangan ada satu tayangan TV swasta menyampaikan ada pengobatan. Ini kok tumor otak, kanker payudara, kanker otak bisa ya, coba kita lihat. Terus habis itu kita searching di internet ya. Kita menimbang lama itu kita berapa mungkin 2 bulanan. 2 bulan untuk mempertimbangkan kita menggunakan alat ini. Ya sudah kita coba akhirnya kita menggunakan alat itu. Berarti kalau untuk timeline-nya sendiri nih ya, mungkin kita trace back sedikit dari mulai terdiagnosa pertama usia 9 bulan, terus operasi itu berapa lama kemudian? Operasi itu yang pertama tuh 11 bulan, yang kedua setahun, terus yang ketiga setahun 3 bulan, setelahnya 6 bulan kemudian baru terakhir kemarin. Oke. Berarti akhirnya dari pertama terdiagnosa sampai mencoba untuk opsi alternatif itu kurang lebih sekitar 1 tahun ya prosesnya kurang lebih. Oke. Dan akhirnya kenapa yakin untuk menggunakan treatment terutama ECCT yang tadi akhirnya mungkin pertama tahunya di TV terus ngobrol-ngobrol gitu ya. Apa yang akhirnya membuat yakin bahwa ini treatment yang patut untuk dicoba dan akhirnya diteruskan sampai selanjutnya? Ya. Jadi ketika kita memilih alternatif, ini kan alternatif keempat atau kelima. Nah, tapi ketika kita analisis sebelumnya itu dampaknya lambat dan hampir seperti nggak ada. Nah, ketika ECCT itu kita pertama kan diberi briefing ya, disampaikan ini akan berdampak semacam A, B, C dan seterusnya. Terjadi di kita. Jadi memang ketika memakai itu ada dampak, misalnya keringat, terus kemudian buang air besar dan buang air kecilnya seperti apa dan seterusnya. Dan yang paling penting adalah pada tingkat kesadaran dan refleks motorik Taki yang kemudian pelan-pelan
membaik. Ya, dari tadinya susah bahkan untuk kita ke fisioterapi karena tidak ada respon. Jadi tubuhnya seperti lumpuh, lemas dan seterusnya. Ketika pakai ECCT ini kok ada mulai bergerak lebih aktif, kesadarannya jadi lebih bagus, komunikasinya menjadi lebih jelas. Dulu kan bicaranya susah dia berbicara dan seterusnya. Termasuk mata yang paling kelihatan tadinya ketarik ke atas, setelah pakai ini pelan-pelan sudah mulai bisa fokus dan normal penglihatannya. Nah, akhirnya terus kita 6 bulan pertama ya, waktu itu belum bisa ketemu tuh sama Prof ya, nggak bisa ketemu. Kita penasaran, tapi tetap ada aturan sebelum 6 bulan nggak bisa. Belum boleh ketemu konsultasi langsung ya. Iya, setelah konsultasi langsung kita seperti dapat keluarga baru, sangat nyaman, kita bisa komunikasi langsung dengan Prof dan kalau dari Ibu mungkin yang ngelihat perkembangannya sehari-hari seperti apa nih dari mulai pertama treatment dengan ECCT tadi sampai akhirnya mungkin 6 bulan setelah pertama pakai ya. Kaki tuh kan waktu belum pakai kan belum bisa apa-apa. Bahkan kalau minum aja kita sendokin. Terus akhirnya kita pakai itu 6 bulan kemudian dia mulai sudah mulai minum sendiri, udah mulai bisa pegang gitu. Akhirnya kita setelah itu kan setelah ketemu Prof saranin untuk fisioterapi. Akhirnya kita fisioterapi, mulai deh tuh dia mulai bergerak, udah mulai minum sendiri, makan sendiri, sudah mulai cari-cari buku atau apa gitu, udah mulai kembali seperti dia saat sebelum sakit. Udah mulai itu lihat teman-temannya di jendela dia pengen main karena kan teman-temannya udah lari semua kan karena udah hampir 2 tahun gitu. Akhirnya kita beliin alat kayak mobil gitu, jadi dia merangkak terus pakai mobil terus dia jalan keluar kayak gitu, ngejar-ngejar temannya. Ya gitu sampai akhirnya sekarang di usia terakhir tuh 4 tahun. 4 tahun kan teman-temannya udah mulai sekolah. Dia tuh baru bisa untuk berjalan. Terus kita konsultasi ke fisio, kata fisio, "Mamah kalau sudah lancar jalan, kita sekolah." Jadi Mamah siap-siap, kaki sudah bisa, sudah lancar jalannya, sudah keseimbangan sudah mulai bagus, kita sekolah. Itu kan ibunya tuh kayak dapat apa gitu kan, ya Allah, akhirnya bisa gitu loh, kaki bisa gitu. Itu akhirnya dia sekolah terus ya, walaupun saat TK masih jatuh keseimbangannya masih itu, tapi ya itu semangat dia akhirnya bertemu teman-temannya, akhirnya bisa merasakan dia main sama teman-temannya karena kan biasanya cuman merangkak pakai mobil itu dia kejar temennya, tapi kan temennya udah lari ke sana kemari gitu. Akhirnya dia bisa seperti itu bikin ibunya tuh seneng banget gitu. Dengan akhirnya tambah semangat dong untuk pakai alat itu kan. Walaupun kadang-kadang lihat dia keringat kepanasan kalau habis pakai itu kan kepalanya panas, terus dia berkeringat banyak gitu. Terus buang air kecil, buang air besarnya jadi agak bau, terus berwarna hitam terus keringatnya juga agak bau jadi gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai hampir tidak bau dan tidak berwarna lagi dengan seperti yang normal, orang normal. Dan itu perkembangan yang jauh besar ya secara fisik, secara mental buat keluarga juga dibanding masa-masa waktu Bapak tadi bilang sempat ada depresi juga ya ketika mau operasi itu. I see. Mungkin boleh cerita dulu nggak ya kalau untuk treatmentnya sendiri mekanismenya seperti apa, mungkin pakai alatnya itu seperti apa dan setiap hari berapa lama terapinya gitu ya, dan kalau Taki sendiri responnya ketika pakai itu mau nggak sih dia, karena masih kecil kan ya, pasti kan maunya mungkin macam-macam gitu. Kalau saat masih kecil kan di samping kita tidurnya, jadi kalau misalnya dia sudah mulai gerak gitu, udah bunyi crack gitu kan, berarti udah mau dibuka, udah ibunya langsung bangun, dipegangin ya lagi ya. Tapi sejauh ini sih alhamdulillah mau, cuman karena mungkin kalau lagi tidur dia nggak sadar dia buka gitu, tapi kakaknya ada di bawah, yang satu kakaknya ada yang di atas kalau sedang libur, jadi kalau crack punya gitu kakaknya udah sadar gitu langsung dipakai lagi gitu sih. Oke. Pakainya 8 jam. Jadi kalau tidur malam itu mau pakai dia pakai sampai nanti pagi jam 4 jam 5 ya, kalau jam 9 tidur. Hanya
Waktu pertama kan kita nggak ada AC, itu kepanasan nggak bisa. Akhirnya kita pasang AC, kita pakai yang paling dingin. Jadi dia kepanasan, yang lain kedinginan karena pakai yang paling dingin. Untuk supaya dia nggak terlalu kepanasan pakai alat itu, kita pakai AC yang paling dingin. Yang lainnya kedinginan. Akhirnya kita beli selimut yang tebal untuk kakak-kakaknya. Dia nggak pakai selimut, jadi nyaman begitu. Untuk kenyamanannya gitu upayanya. Jadi kita pada kedinginan, dia biasa saja karena panas. Dan rambutnya tadi lurus pakai itu. Nah sekarang keriting jadi lurus. Jadi lebih ganteng lah karena keriting. Iya sih, rambutnya lurus ya. Semua dia agak keriting. Itu kalau misalnya panjang sedikit keriting dia. Kita bilang jadi lebih ganteng gitu ya. Jadi unik ya. Jadi unik. Sampai sekarang kita masih berapa? Di 5 tahun kesini bukan diganti, dirubah jamnya. Jadi ketika malam 6 jam. Jadi dia tidur misalnya jam 9, berarti jam 5 atau jam 4 pagi udah mulai dibuka. Nah nanti pulang sekolah dia pakai lagi untuk 2 jam. Karena kan topinya beda. Kalau yang sekarang tuh alatnya beda, yang malam tuh ketutup semua, tinggal hidung sama mulutnya aja yang kebuka. Kalau yang siang kayak helm gitu. Berarti modelnya semacam helm gitu ya jatuhnya. Kalau malam ketutup semuanya, kalau yang siang agak kebuka wajahnya ya. Sih. Oke. Nah tadi sempat dimention sebenarnya kalau operasinya tuh ada yang baru berjalan beberapa waktu terakhir ini ya sebenarnya. Berarti untuk treatmentnya sendiri sampai sekarang masih terus berjalan ya, untuk yang ECCT maupun kontrol ke medis ke dokter-dokter yang lain ya. Jadi kita ngobrol sama Prof. Untuk penanganan kesehatan, beliau sangat moderat, menggabungkan antara upaya medis ini untuk melihat secara jelas volume apakah ada massa atau tidak di kepalanya, itu masih dianjurkan oleh Prof, dan kemudian cairannya seperti apa juga dilihat. Nah kalau di sini lengkap juga melengkapi itu untuk melihat fungsi otaknya seperti apa, di scan juga, terus kemudian nanti akan dianalisis. Dan sejauh 10 tahun pemakaian itu kita melihat memang betul. Jadi pemakaian dalam tahun pertama dampaknya nanti seperti apa, terus kemudian tanda-tanda yang akan terjadi ketika pemakaian disiplin itu seperti apa. Kami makin yakin bahwa ini memang memiliki dampak yang positif bagi tumbuh kembang taki, sekaligus juga mengurangi tumbuhnya massa tumor di kepala taki. Jadi kita terus memadukan sampai sekarang. Kalau yang terakhir operasi itu adalah karena dia operasi pertama pipisannya selang pembuangan cairannya itu pendek dan dia udah mulai tinggi, maka disambung untuk penyambungan saluran cairan otaknya di bawah. Berarti kalau sekarang kakinya sendiri masih ada keluhan kah, atau mungkin istilahnya sekarang untuk kayak kontrol aja gitu ya ke medis maupun ke dokter? Iya, kita karena dia memiliki disebut itu kalau penyakit bawaan punya penyakit ya, karena dia ada penyakit di dalam kepalanya. Kalau dia ngeluh pusing, kita sudah mulai panik. Waduh, pusing ini ya. Tapi kita lama-lama karena sudah 10 tahun paham betul mana keluhan terkait dengan otaknya, mana yang sekedar masuk angin atau perut kembung. Iya. Agak susah ya ngebedainnya. Kalau dia sakit yang misalnya masuk angin biasa atau perut kembung biasa atau muntahnya muntah biasa, itu kita sudah paham. Tapi kalau dia tiba-tiba sudah diam, tidak mau ngapa-ngapain, terus kemudian makan juga tidak mau, karena ini makannya banyak. Kalau tiba-tiba 3 itu diam ya, nggak aktif, terus kemudian makan nggak mau, terus kemudian responnya ini pasti ada sesuatu dengan otaknya gitu. Nah biasanya kita ada itu sudah langsung dibawa ke IGD gitu. Meskipun pernah dia sudah seperti kejang, dibawa ke IGD, pas buka mau parkir dia bilang dia bangun, udah nggak sakit kepala, sudah nggak hilang kesadaran, terus jadi gimana? Ya pulang aja minta ini mampir ke McD dulu, minta jajan, ambil jajan, sembuh lagi. Jadi memang ada, kita juga mungkin masih trauma, masih ada memori masa lalu dan seterusnya. Tapi kita sudah bisa memprediksi mana yang terkait otak, mana yang tidak. Termasuk kemarin masuk IGD, tapi itu karena sebetulnya dirawat seminggu, tidak ada tanda-tanda malah massa
tumornya itu makin hilang sebetulnya, mengecil, dan cairan otaknya juga masih normal. Ternyata mungkin karena keracunan makanan. Karena kebanyakan minum susu kayaknya tanpa sepengetahuan ibunya. Oh yo. Oh gitu. Berarti tanda-tandanya sebenarnya kelihatan bukan cuma dari fisik aja ya, atau mungkin kayak gejala pusing segala macam, tapi dari segi emosinya juga, dari pembawaan karakternya juga berbeda ya ketika memang ada kondisi-kondisi tertentu. Oke. Dan kalau untuk sekarang mungkin Taki usianya udah 12, dari orang tua sendiri mungkin masih ada kayak hal-hal yang dikhawatirkan nggak ya untuk kehidupan sehari-harinya Taki saat ini maupun untuk ke depan? Ya, kalau saya pribadi sih, misalnya Pak, saya di luar kota kan, saya kadang-kadang di luar kota, di teleponnya ini Taki pusing, wah mulai deg-degan. Tapi kemudian istri menganalisis ini serius apa tidak. Jadi ada kekhawatiran. Misalnya kemudian banyak hal dia karena tertinggal di kemampuan motorik halus maupun kasarnya, kita sulit untuk mengejar sampai sekarang gitu ya. Misalnya daya ingat itu tentu akan ada pengurangan ya, karena yang lain sudah, ini 4 tahun kemudian dia harus menyusul seusianya. Tapi sejauh ini kita bersyukur karena sekolah meskipun ada sedikit kendala terutama motorik, tapi bisa diganti dengan yang lain karena sekarang pendidikan juga sudah tidak terlalu mengedepankan aspek intelektual, tapi kemudian keterampilan yang lain, kecerdasan yang lain bisa berkembang sedemikian rupa. Jadi ada kekhawatiran ada, tapi besarnya peluang-peluang yang lain itu menjadikan kita lebih optimis untuk masa depan. Kalau dari ibu sendiri mungkin ngelihat Taki sehari-hari saat ini seperti apa nih? Mungkin di sekolah, di rumah gitu ya? Kalau di sekolah sih gurunya selalu bilang dia anak baik, supel, suka bantu temennya. Itu bukannya ibunya, maksudnya bukan ibu yang wamer-wamer, nggak nyuruh, nggak. Kita selalu ingatin mau itu Taki, kakaknya, bukan nilai yang kita cari, tapi karakter, akhlaknya baik gitu aja. Jadi kalau kita ke sekolah terus gurunya, oh Taki tadi baik gini, atau enggak tahu-tahu ada WA, Mam tadi Taki berantem gitu, tapi dia dipukul gitu. Dia nggak pernah mukul, nggak pernah mukul, dan dia nggak balas, mah udah dimaafin gitu. Sampai temennya datang ke rumah gitu. Ya Allah, udah emang anak-anak begitu. Saya bilang biarin nanti dia berkonflik sendiri gitu. Dia tahu ini konflik gitu. Jadi ya kekhawatirannya ya itu aja sih, takut ketika dia kambuh gitu, takut khawatir motoriknya aja nanti kembali lagi gitu kan, ada khawatirnya itu aja. Tapi kalau untuk aktivitas sehari-hari berarti memang udah nggak ada kendala yang berarti ya. Misalnya kalau untuk anak-anak kan mereka mungkin suka main bola lah, atau mungkin main-main yang ada kontak fisiknya gitu ya. Nah itu kita memang menghindari yang menghindari ya? Kita apa aja boleh main pakai helm, dia punya helm khusus untuk melindungi kepalanya. Nah, tapi lama-lama kita bukan melindungi kepalanya tapi melatih refleksnya. Jadi kalau dia jatuh, refleks ini supaya nggak kepala jatuh ke depan seperti apa, ke samping juga dilatih oleh fisioterapisnya gitu ya. Jadi dilatih segala macam. Sekarang sudah enggak. Jadi bukan melindungi kepala tapi melatih supaya refleksnya bisa bekerja baik untuk melindungi dirinya. Nah, kedua, ya main bola boleh sekarang. Sudah tidak pakai helm boleh. Ya. Paling sering jatuh dia, tapi nggak apa-apa. Lama-lama bagian dari proses alami untuk melindungi dirinya akan bertumbuh ketika dia jatuh. Main bola, peta umpet, apa macam-macam. Ada kekhawatiran keterbatasan dia, tapi sekarang sudah kita bebaskan untuk dia sudah bisa lah untuk menjaga diri. Udah mengerti. Ya pulang jatuh paling ya kita obati, ya biasa jatuh. Dan selalu kita kasih tahu, Dek, di kepala ada 2 alat. Jadi kamu harus hati-hati sama kepalamu. Jadi kalau jatuh kamu harus refleksnya lebih bagus. Jangan sampai kepala yang kena gitu. Selalu ingetin itu karena dia kan sudah mulai ngerti, sudah paham. Dan alhamdulillah teman-temannya juga support semua, mau di sekolah mau di rumah. Itu temennya tahu dia punya kondisi begitu, jadi dia misalnya dia jadi apa ya, nggak suka lari-lari, apa jadi penjaga gawang atau apa gitu yang meminimalisir dia untuk jatuh. Kalau Taki suka main bola sekarang berarti ya? Suka main bola kan ya? Atau suka main apa sekarang? Bunyi. Suka main apa? Suka main apa sekarang di sekolah? Main bola. Ngeliatin omnya.
Lihat Main bola terus? UA-nya apa? Dia pilih main bola terus bulu tangkis. Bulu tangkis. Bulu tangkis Jadi sekolah tuh ada namanya UA, unit aktivitas. Kayak ekskulnya ya. Jadi kalau di Lezuar itu di sekolah itu ada beda 3, ada ekskul, ada klub, ada UA. Jadi kalau UA itu ada olahraga di hari Senin, Selasa IT, Rabunya seni peran. Banyak jadi sama itu Khoir. Jadi dia pilihnya hari Senin itu bulu tangkis, Selasanya IT, itu yang bikin programming gitu. Terus hari Rabunya dia menyanyi Khoir, paduan suara. Hari ketiganya pada makerspace. Kesukaannya dia membuat sesuatu dari apapun gitu. Jadi ada supportnya juga dari sekolah untuk bikin kayak gitu anak-anak supaya gitu. Berarti banyak banget aktivitasnya dan semua bisa dijalani dengan baik ya, insya Allah dari Taki sendiri di sekolah. Iya, ada kendala misalnya motorik halus dia terganggu, tapi kemudian kita fasilitasi, ya nggak apa-apa, kita diskusi sama gurunya, diskusi sama sekolah bahwa fokus kita adalah pada karakter. Kalau kekurangan tentu semua orang punya kekurangan, tapi kita berfokus pada kemampuan terbaiknya. Jangan terfokus pada kendala. Kendala ya PR kita terus melatih motorik, terutama di motorik ya, ngikat tali sepatu, ngancingkan baju. Banyak diskusi sama ahli-ahli pendidikan, bahkan dia mengatakan saya sendiri nggak bisa mengancingkan baju, tapi bajunya dia dulu awal-awal kita ganti sama yang keren, ditarik gitu. Jadi kita modifikasi sedemikian rupa supaya dia tidak tertinggal dan punya fokus pada kemampuan-kemampuan yang terbaik untuk dimiliki oleh Taki. Itu kira-kira. Saya sendiri sebenarnya dari dengerin percakapan kita mungkin 30 menit terakhir ini sebenarnya kagum banget sih dengan gimana Bapak dan Ibu support banget Taki gitu ya, dari awal dari mulai ketika sakit sampai sekarang sekolah benar-benar disupport, bahkan ketika di luar kota pun juga masih terus ini ya checking in, dan juga bahkan dari sekolahnya pun alhamdulillahnya bisa dikomunikasikan bareng-bareng ya supaya bisa mendukung juga untuk kondisi Taki. Dan bisa beraktivitas sampai sekarang. Itu menurut saya mungkin satu hal yang luar biasa dan bisa menjadi pelajaran juga sih buat semua keluarga ya, bagaimana kita dalam satu keluarga bisa saling support, karena ujung-ujungnya ya kita akan kembalinya ke keluarga kita sendiri juga gitu ya dalam hal apapun yang terjadi. Nah, ini saya dengar katanya setelah Taki menjalani segala treatment dan macam-macam, ini dari keluarga ada inisiatif untuk give back ke orang-orang yang kurang beruntung juga begitu ya. Ini mungkin boleh diceritakan ada inisiatif apa yang dilakukan atau mungkin ada Jadi panjangnya kesulitan ujian tersebut menjadikan kita merasakan berbagai penderitaan rumah tangga atau orang tua dengan anak-anak hidrosefalus, tumor otak, bahkan penyakit-penyakit lainnya. Nah, kebetulan saya bekerja di bidang sosial dan pendidikan. Salah satunya adalah mengadvokasi orang-orang yang kurang mampu untuk bisa mendapat akses kesehatan yang layak di berbagai rumah sakit. Nah, secara pribadi kita juga mengadvokasi di keluarga dengan anak-anak, terutama fokus ke orang dengan tumor otak, hidrosefalus. Itu sekarang ini kalau penggalangan dana kan ada digital gitu ya, crowdfunding. Maka sebagian kita bantu di crowdfunding, kita berdayakan supaya mereka juga memiliki kemampuan untuk mengakses pengobatan ya, BPJS dan sebagainya. Kalau yang tidak mampu juga kita bantu untuk mengakses atau memiliki secara administratif itu bisa punya kartu jaminan sosial yang gratis dan seterusnya. Nah, tapi intinya kita ingin menularkan kasih dan berbagi harapan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, jangan menyerah. Banyak orang yang penuh cinta juga membantu mereka, dan kemanusiaan itu dipupuk dengan cinta kasih untuk merasakan penderitaan orang dan membantu semaksimal mungkin atau semampu kita untuk orang lain bisa berbahagia. Kira-kira gitu. Ini inspiring banget ya, maksudnya akhirnya setelah apa yang dijalani ini ada sebuah cara untuk dan bisa. Dan istri paling paham urusan rumah sakit memang ruwet. Rumah sakit itu ruwet.
kita menyadari saudara-saudara kita, mohon maaf, yang tidak mampu, yang terkendala itu kadang sudah menyerah duluan sebelum berjuang sebetulnya. Padahal rumah sakit itu memang karena butuh administratif dan sebagainya, itu butuh proses. Tapi kadang-kadang ada yang tidak ramah, ada yang pelayanannya kurang bagus. Jadi kita sekarang kalau di rumah sakit karena sudah hafal seluruh rumah sakit, kadang membantu orang lain, mensupport walaupun tidak dengan materi, tapi kita mensupport dengan misalnya kompetensi bagaimana mengurus dirinya sendiri. Kemudian kalau bisa dia bisa crowdfunding sendiri, bagaimana menggalang donasi dari orang-orang baik untuk bisa berdaya dan menyelesaikan masalahnya, kira-kira gitu. Ini kayak bercandaan stand up comedian sih ya sebenarnya. Kalau ke rumah sakit itu yang serem bukan ruang prakteknya, tapi ruang administrasinya ya. Betul. Ya, itu terlalu banyak. Dan rumah sakit itu kan institusi yang penuh dengan orang emosional. Bagaimana penderitaan, bagaimana tiba-tiba ujian beratnya sakit, bagaimana orang-orang sakit teriak-teriak, emosional. Dan orang yang di situ juga kalau pelayanannya baik, kita merasa ada keluarga baru. Kita sebut malaikat. Banyak malaikat-malaikat orang-orang baik di rumah sakit yang tiba-tiba di tengah kepusingan kita dia, Pak, ada yang bisa dibantu, dia dengan penuh dedikasi membantu kita. Nah, salah satunya di sini kalau kita datang sudah seperti keluarga dan seterusnya. Maka kadang-kadang penyakit itu tidak butuh obat tapi butuh cinta kasih yang menguatkan orang-orang yang sakit itu untuk bisa berdaya dan punya pikiran yang positif, karena pikiran itu membawa pada dampak-dampak fisik yang jauh lebih kuat gitu ya, kira-kira gitu. Nah ini sebenarnya kita udah mau memasuki penghujung dari sesi ngobrol kita sih ya. Tapi mungkin untuk sesi terakhir ini boleh dari Bapak dan Ibu mungkin memberi pesan kepada para penonton ya, terutama dalam hal ini kalau kasusnya kan cukup spesifik ya untuk Taki waktu itu masih usia 9 bulan, masih di usia-usia perkembangan, sampai sekarang juga masih ada treatment. Mungkin pesannya gimana caranya untuk supaya tetap bisa positif dan semangat untuk menjalani treatmentnya, dan juga mendukung ya supaya akhirnya bisa sembuh dan juga bisa beraktivitas secara normal gitu sih. Silakan, mungkin bisa langsung ke kamera juga. Tetap semangat, nggak boleh nyerah. Mau ada ribuan halangan apapun, mau itu di rumah sakit atau dimanapun, tetap semangat, tetap percaya kalau Allah kasih ujian, pasti Allah akan kasih jawabannya. Dari Bapak mungkin ada pesan-pesan juga? Setiap penyakit ada obatnya. Itu janji Allah SWT, janji Tuhan. Jadi manusia diminta berikhtiar, berpositif thinking, meskipun penderitaan itu berat, tapi penderitaan melahirkan cinta kasih. Banyak orang yang mengasihi. Dan Taki ini paling dikasih oleh seluruh keluarga, mau di Indonesia, di Malaysia, dimanapun. Kalau tanya Taki mana Taki, yang ditanyakan Taki, karena penderitaan dia menyebabkan menumbuhkan cinta kasih di antara kita semua. Saya kira untuk keluarga-keluarga yang diderita sakit, modal utama yang harus kita dukung untuk orang-orang yang sakit dan keluarga seperti itu adalah cinta kasih dan kepedulian kita, menguatkan sesama, yang sekaligus cinta itu juga menguatkan diri kita. Jadi cinta adalah obat utama untuk mengatasi berbagai masalah fisik maupun masalah batin kita. Cinta kasih adalah kunci ya akhirnya. Taki adalah kunci ya. Insya Allah. Oke. Terima kasih banyak Pak Sulis dan juga Bu Hilda sudah nyempatin untuk ngobrol di episode kali ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi juga buat banyak orang di luar sana yang sedang menjalani apapun kondisinya mereka ya. Dan terima kasih untuk para penonton yang sudah tune in sampai akhir. Semoga ada banyak manfaat yang bisa diambil, dan sampai jumpa di episode Cancer Survivor selanjutnya. Bye bye. And this is their story.